萧家，萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Dalam waktu yang singkat, Hai Bodong sudah melakukan kontak dengan beberapa faksi besar yang tersisa di ibu kota. Dengan kembalinya Xiao Yan yang kuat dan tampilan kekuatannya yang mengejutkan di depan banyak orang hari itu, tidak ada satu faksi yang berani dengan mudah mengabaikan saran Hai Bodong saat ini. Tempat pertemuannya adalah di mana mereka akan membahas masalah terletak di Asosiasi Alkemis, yang telah mempertahankan posisi netral dalam Kekaisaran Jiama. Menjadi tempat yang telah mengumpulkan lebih dari setengah alkemis di dalam Kekaisaran, kemampuan pengumpulan yang dimiliki Asosiasi Alkemis dalam Kekaisaran Jiama sangatlah baik. Meskipun kemampuan penyulingan obat ketua Fama sedikit lebih rendah dari Pil King Guhe, dia jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dalam hal senioritas. Oleh karena itu, bahkan Guhe harus sedikit sopan di depan Fama. Xiao Yan secara tidak sengaja bertemu dengan Hai Bodong dan Ya Fei yang hendak pergi saat dia tiba di klan primer di pagi hari. Anak kecil, Hai Bodong tertawa terbahak-bahak saat melihat Xiao Yan. Dia baru saja akan menyambut ketika dia melihat wajah cantik yang mengandung perasaan mempesona di belakang Xiao Yan. Wajahnya berkedut sedikit saat dia terbatuk-batuk dan berkata, "Aku baru saja akan mengirim seseorang untuk mencarimu. Aku sudah melakukan kontak dengan keluarga Kekaisaran, klanmu, dan klan Nalan untuk bertemu di Asosiasi Alkemis hari ini untuk membahas beberapa masalah kerjasama." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menepuk kepala Ziyan yang melihat sekeliling dari sisinya. Karena dia khawatir gadis kecil ini akan diculik oleh Medusa untuk pergi dan mencuri bahan obat orang lain, dia hanya bisa membawanya di sisinya. Namun, dia agak terdiam menghadapi Medusa yang mengikutinya. Sepertinya wanita ini memiliki ketertarikan yang besar pada Ziyan. Xiao Yan, ini, Ya Fei, yang wajahnya cantik dengan senyum lembut juga terkejut saat melihat Medusa mengikuti dari dekat Xiao Yan. Dia langsung tersenyum dan bertanya tanpa mengungkapkan apapun. "Seorang teman, kamu bisa memanggilnya Cailin." Xiao Yan tampaknya merasakan ada sesuatu yang tidak beres di bawah fokus mata Ya Fei. Makanya, dia hanya bisa menjawab dengan samar, "Jadi ini Nona Cailin." Dia mengambil 2 langkah ke depan, mengamati wajah Medusa yang indah sambil tersenyum dan berkata, "Nona Cailin memang cantik. Tidak heran kamu mengikuti di samping Xiao Yan Didi." Di samping, Xiao Yan langsung terkejut saat mendengar kata-kata Ya Fei. Mengapa Ya Fei Jie sedikit berbeda hari ini dibandingkan dengan kemarin? Apakah dia cemburu? Xiao Yan diam-diam merenung di dalam hatinya. Sebagai seorang pria, mungkin sulit bagi Xiao Yan untuk merasakan beberapa pemikiran seorang wanita. Namun, Medusa berhasil merasakan sedikit permusuhan dan kehati-hatian dalam nada wanita di depannya, yang juga memiliki penampilan dan sikap yang sangat luar biasa. Bulu matanya yang panjang berkedip sedikit dan matanya yang malas menyapu Xiao Yan dan Ya Fei. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa wanita cantik di depannya ini memiliki perasaan khusus terhadap Xiao Yan. Medusa tanpa sadar mengerutkan alisnya saat memikirkan hal ini. Emosi yang tidak diketahui muncul di hatinya. Emosi semacam ini menyebabkan dia merasa agak frustrasi. Wajahnya yang cantik menoleh ke Xiao Yan dan nadanya berubah menjadi lebih dingin. "Mengapa kita membuang-buang waktu di sini?" Xiao Yan juga kaget saat melihat ekspresi Medusa tiba-tiba menjadi dingin. Tatapannya segera menyapu wajah Ya Fei dan kemudian wajah Medusa. Hatinya merasa bingung.
Mengapa kedua wanita ini bertingkah aneh? Hai Bodong pun menyela dengan batuk di sampingnya. Dia berhasil melihat suasana yang agak tidak bersahabat antara Ya Fei dan Medusa sekilas dan segera mengeluarkan batu kering saat dia buru-buru menarik Ya Fei ke belakangnya. Jika ular betina yang ganas dan cantik ini tiba-tiba menyerang, Ya Fei kemungkinan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun mengingat kekuatannya. Ya Fei, semua rumah lelang klan akan dibuka lagi hari ini. Masalah ini juga merepotkan. Kamu harus cepat-cepat mengarahkan dan menyelesaikannya. Kelompok Xiaoyan dan aku masih harus bergegas ke asosiasi alkemis. Petik 2. Meskipun Ya Fei agak tidak mau, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar perintah Hai Bodong. Namun, tepat sebelum dia pergi, dia perlahan berjalan di depan Xiaoyan dan mengulurkan tangan halus seputih salju yang seperti giok untuk dengan lembut membantunya meratakan jubahnya yang agak berantakan. Dia dengan lembut berkata, "Anak kecil, jangan gegabah dalam pertemuan ini. Sekarang, kamu tidak hanya membawa nasib klan Xiao, tapi kamu juga berhutang janji padaku. Sebaiknya kamu tidak melupakannya begitu saja." Petik 2. Xiaoyan merasakan perasaan lembut yang terbawa saat tangan putih salju lembut Ya Fei menyentuhnya. Hatinya bergerak sedikit saat dia berkata sambil tersenyum, "Tentu saja aku tidak akan melupakannya. Tepat sebelum aku pergi saat itu, aku telah mengatakan bahwa aku akan berusaha untuk membantumu bahkan jika Ya Fei Jie ingin menjadi ratu di masa depan." Ya Fei tersenyum sambil menutup mulutnya dan tertawa penuh kasih, "Aku tidak tertarik menjadi seorang ratu." Hai Bodong tertawa terbahak-bahak saat melihat mereka berdua saling menggoda. Dia bisa merasakan bahwa wajah Medusa di belakang Xiaoyan menjadi semakin dingin. "Baiklah, aku akan pergi dulu. Kalian semua harus cepat ke asosiasi alkemis. Jaringan informasiku telah mengamati sekte mistik laut baru-baru ini. Aku akan memberitahumu jika ada berita." Ya Fei menepuk kepala Xiaoyan dengan lembut dan berhenti berlama-lama. Ketika dia membalikkan tubuhnya, tatapannya samar-samar menatap Medusa. Bibirnya yang halus dan merah terangkat sedikit, merasakan sedikit kegembiraan. Xiaoyan menyaksikan sosok memikatnya bergoyang saat perlahan menghilang dari pandangannya. Baru setelah itu dia menoleh ke Medusa, tersenyum, dan berkata, "Ayo pergi. Jika kamu belum cukup melihat, kamu bisa mengikutinya dan terus menonton." Medusa melirik Xiaoyan sambil tertawa dingin. Dia segera berbalik dan menuju keluar manor. Wanita ini, kenapa dia bersikap sangat aneh hari ini? Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat melihat punggung Medusa dan berbicara, "Dia cemburu. Semua wanita seperti itu." Hai Bodong di sampingnya tertawa dan segera mengangkat ibu jarinya ke arah Xiaoyan. "Anak kecil, kamu sangat luar biasa. Kamu benar-benar berhasil menjinakkan ular betina cantik ini yang namanya membuat takut seluruh kekaisaran Jiama." "Cemburu?" Xiaoyan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka Medusa bisa memiliki emosi seperti itu. Apalagi jinak. Siapa yang tahu jika dia akan segera berbalik bermusuhan setelah perjanjian 1 tahun dan membunuhnya. Lebih baik menghindari main-main dengan wanita seperti ini. Gadis kecil ini, sepertinya sedikit berbeda. Mengapa aku merasa? Hai Bodong tiba-tiba menghentikan pandangannya pada gadis kecil berpakaian putih yang memegang tangan Xiaoyan dan berbicara dengan terkejut. Dia menemukan bahwa terlepas dari kekuatannya, gadis kecil ini sebenarnya memberinya perasaan sulit untuk dilihat. "Orang tua, jangan melihat sembarangan. Jika tidak, aku akan meminta Cailin Jie untuk memukulmu." Orang tua mesum. Zian agak tidak senang saat tatapan Hai Bodong menyapu dirinya. Dia meringkuk mulut kecilnya dan berbicara dengan nakal. Xiaoyan tersenyum dan menepuk kepala Zian. Dia tersenyum dan berbicara dengan Hai Bodong, "Kamu seharusnya tidak meremehkan Zian. Hampir tidak ada orang di kelas Do Huang yang sepadan dengannya. Bahkan beberapa Do Huang tidak akan merasa nyaman setelah melakukan kontak dengan pukulannya." Kejutan melintas di mata Hai Bodong ketika dia mendengar kata-kata ini. Gadis kecil ini benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Xiaoyan hanya tersenyum menghadapi keterkejutan di wajah Hai Bodong.
Dia tidak menjelaskan asal-usul Ziyan secara rinci, dengan jelas memahami bahwa potensi Ziyan sangat luar biasa. Begitu dia berhasil menyempurnakan pil transformasi tubuh di masa depan, kemungkinan kekuatannya tidak akan kalah dari Medusa. Terlebih lagi, kekuatan tak biasa yang menakutkan dari miliknya adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Xiao Yan. Bisa diprediksi bahwa di masa depan, Ziyan akan sangat membantu Xiao Yan. "Ayo pergi ke asosiasi alkemis," ucap Xiao Yan. "Sudah 3 tahun, aku ingin melihat wajah-wajah lama yang sudah dikenal itu." Seorang dadoshi kecil saat itu telah menjadi eksistensi tertinggi yang dapat dengan mudah membunuh elit Dou Huang. Bukankah ini perasaan orang-orang yang berbeda meskipun lingkungan sekitarnya sama? Misalnya, orang tua Jia Xingtian itu, dia masih bertahan di puncak kelas Dou Huang setelah 3 tahun. Namun kamu, telah sepenuhnya berubah. Hai Bodong tertawa, karenanya, saat kamu bertemu mereka kali ini, ekspresi orang-orang ini pasti akan lebih menarik dibandingkan 3 tahun lalu. Xiao Yan tersenyum tipis saat mendengar suara Hai Bodong. Dia menarik Ziyan, berbalik dan keluar dari klan primer. Setelah itu, mereka perlahan berjalan ke arah asosiasi alkemis. Keluarga kekaisaran, asosiasi alkemis, klanmu, dan klan Nalan. Aku ingin tahu apakah kalian semua masih ingat nama Xiao Yan selama 3 tahun ini? Xiao Yan melewati banyak jalan sebelum kelompoknya muncul di depan pintu masuk asosiasi alkemis setengah jam kemudian. Dia melihat ke pintu akrab asosiasi alkemis dan perlahan menghela nafas sambil bergumam di dalam hatinya. Xiao Yan perlahan masuk ke asosiasi alkemis. Kebisingan di belakangnya bertahap disingkirkan dan aroma obat samar menyebar dari tempat itu, menyebabkan seseorang merasa rileks. Asosiasi alkemis saat ini jauh lebih kuat dan makmur dalam hal kemampuan dan jumlah dibandingkan dengan 3 tahun lalu setelah alkemis berulang kali bergabung dengan mereka selama 3 tahun ini. Paling tidak, jarang ada lalu lintas manusia yang begitu besar di dalam asosiasi saat itu. Hai Bodong perlu melakukan beberapa persiapan setelah memasuki asosiasi. Karena dia hanya memberi tahu Xiao Yan lokasi pertemuan sebelum pergi sendiri. Xiao Yan masih memiliki perasaan terhadap asosiasi alkemis yang telah berpisah dengannya 3 tahun lalu. Saat itu, dia telah mengalami kompetisi penyulingan obat yang hebat yang sangat sulit baginya. Namun, dia paling banyak dianggap sebagai alkemis tingkat 3 yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 4 ketika dia berpartisipasi dalam kompetisi saat itu. Namun, sekarang dia adalah alkemis tingkat 6 yang bisa dibandingkan dengan pil King Guhe. Tatapan Xiao Yan melihat ke segala arah sebelum menarik Ziyan, yang wajahnya juga dipenuhi rasa ingin tahu, saat mereka perlahan berjalan ke area transaksi. Jika seseorang memiliki persepsi yang baik dan beruntung, dia mungkin dapat menemukan hal yang cukup baik di tempat seperti itu. Skyfire Tree Mysterious Cheng dari Xiao Yan adalah sesuatu yang untungnya didapat dari tempat ini. Xiao Yan masuk ke area transaksi dengan Ziyan. Vendor tampak tak berujung dan begitu banyak orang mengikuti pertumbuhan asosiasi alkemis selama 3 tahun ini, ukuran area transaksi telah berkembang pesat. Tatapan Xiao Yan tiba-tiba berhenti tepat setelah dia memasuki area transaksi. Dia agak tertegun melihat sosok yang seputih salju tidak jauh dari situ. Sosok itu mengenakan gaun putih sementara rambut panjangnya memancarkan sedingin es yang seperti kepingan salju. Sosok yang agak akrab ini menyebabkan Xiao Yan mengingat murid Frank yang dia temui di kota Black Rock ketika dia berlatih di Kekaisaran Jiama 3 tahun lalu, Sue Mei. Xiao Yan mendapatkan perasaan yang cukup positif untuk Fulan ke saat itu. Orang tua itu telah membantunya sedikit. Meskipun ini karena ingin membujuk Xiao Yan untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting Alchemist, dia tidak memiliki niat buruk. Gadis yang memiliki karakter seperti salju sedingin es ini juga memberi Xiao Yan kesan yang cukup baik. Aku bertanya-tanya bagaimana kabar mereka 3 tahun ini? Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan, tetapi dia tidak mengambil inisiatif untuk pergi dan memulai percakapan. Setelah melihatnya dari kejauhan, dia menarik pandangannya dari sosok seputih salju itu.
Dia menarik Ziyan saat dia perlahan berjalan melalui area transaksi ini dengan aliran manusia padat. Tidak lama setelah Xiao Yan bergabung dengan kerumunan, Sue Mei yang telah membungkukkan tubuhnya untuk mempelajari ramuan obat menoleh. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Sue Mei mengernyitkan alisnya sedikit di depan tatapan sekitarnya. Dia segera perlahan memasuki kerumunan manusia sebelum menghilang. Xiao Yan menarik Ziyan dan berjalan di sepanjang jalan kecil yang dipenuhi pedagang. Dia tidak dapat menemukan satu hal pun yang dapat menarik minatnya setelah menghabiskan 10 menit lebih. Semuanya barang rusak, Ziyan bergumam. Yaowan yang biasanya dia makan semuanya disempurnakan dari bahan obat yang sangat langka di mata orang biasa. Bahan obat biasa tidak berbeda dengan sampah di matanya, bahkan jika itu agak jarang di pasar ini. Xiao Yan juga tidak berdaya menghadapi ini. Sepertinya ingin menemukan harta karun seperti Skyfire Tree Mysterious Cheng. Di tempat ini memang perlu mengandalkan keberuntungan. Karena tidak ada keuntungan, Xiao Yan akhirnya melepaskan harapan seperti itu setelah berkeliaran sedikit lebih lama. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya ke arah Ziyan. Saat dia hendak pergi, keributan terjadi tidak jauh di depannya. Kadang-kadang, bahkan ada tawa penuh teka-teki yang nyaring. Xiao Yan biasanya tidak tertarik menjadi pengamat hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, dia hanya mengangkat matanya sebelum membalikkan tubuhnya dan bersiap untuk pergi. Namun, saat dia membalikkan tubuhnya, suara geram yang jelas ditransmisikan dari kerumunan, yang menyebabkan dia berhenti. Tatapan Xiao Yan melewati celah di kerumunan dan samar-samar melihat sosok seputih salju. Dia melambaikan tangannya ke arah Ziyan dan berkata, "Sepertinya aku tidak bisa pergi begitu saja seperti ini." Begitu dia mengatakan ini, dia menarik tangan Ziyan dan dengan cepat berjalan menuju area tempat keributan itu berada. Sesaat kemudian, dia masuk ke kerumunan dan menyapu pandangannya ke gangguan di dalamnya. Pada saat ini, Sue Mei diam-diam berdiri di tengah kerumunan. Namun, wajahnya yang biasanya agak terlalu putih dan indah itu dipenuhi dengan amarah. Ada beberapa pria berjubah alkemis berdiri tidak jauh di depannya sambil tertawa ketika mereka melihat wajahnya yang merah merona. Mereka berulang kali mengeluarkan semburan tawa. "Aoba, jangan berlebihan. Jangan berpikir bahwa kamu bisa sombong hanya karena gurumu adalah penatua dari asosiasi." Jari halus Sue Mei menunjuk ke pria yang merupakan pemimpin dan dengan marah berteriak, "Hihi, Sue Mei, orang dengan penawaran tertinggi mendapatkan barang di area transaksi ini. Karena aku dapat menawarkan harga yang lebih tinggi darimu, wajar jika benda ini menjadi milikku. Bahkan jika kamu merujuk masalah ini ke ketua asosiasi, dia tidak akan bisa melakukan apapun padaku." Pria yang mengenakan lencana alkemis tingkat 2 di dadanya hanya tertawa saat menghadapi teguran Sue Mei. Setelah mengatakan ini, dia menoleh ke pemilik penjual dan berteriak, "Aku akan menawarkan 50.000 koin emas untuk buah skala ular api Ichi ini. Apa kamu akan menjualnya?" Pemilik penjual itu kaget saat mendengar teriakan Aoba. Dia segera bersukacita di dalam hatinya. Meskipun buah skala ular api es ini agak langka, itu paling berharga 20.000 koin emas. Tidak disangka bahwa orang ini benar-benar bersedia membelinya dengan harga 2 kali lipat. Tidak ada alasan baginya untuk tidak setuju. Wajah cantik Sue Mei memerah saat dia melihat Aoba yang sedang melemparkan Ice Fire Snake Scale Fruit di tangannya dengan ekspresi bangga. Dia mengatupkan giginya tidak berdaya. Hari ini dia melihat ramuan obat yang dia butuhkan untuk memurnikan pil obat. Dia baru saja menyepakati harga dengan pemilik kios ketika orang yang penuh kebencian ini muncul seperti hantu. Aoba ini pernah mencoba merayu Mei Sue karena penampilannya yang cantik. Namun, saat itu dia adalah alkemis tingkat 3. Oleh karena itu, usahanya untuk merayu wanita itu berakhir dengan kegagalan. Dia berulang kali mengubah taktiknya untuk mendekati Sue Mei, menyebabkan dia sangat kesal. Selain itu, gurunya memiliki kemampuan pemurnian yang cukup baik dan telah lama dipromosikan ke posisi penatua meskipun baru saja bergabung dengan asosiasi baru-baru ini. Posisinya dalam asosiasi cukup tinggi dan dimenggunakan status itu.
Selain ketua asosiasi dan wakilnya, orang dengan otoritas tertinggi dalam asosiasi adalah guru Aoba. Namun, Sue Mei jelas tidak peduli. Situasi hari ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sue Mei menghirup udara dalam-dalam. Dia melihat wajah Aoba yang semakin penuh kebencian dan arogan sebelum mengatupkan giginya. Mengingat situasi ini, dia hanya bisa memasrahkannya. Mata Sue Mei sedingin es saat dia menatap Aoba sebelum berbalik untuk pergi. Sebuah tawa tiba-tiba terdengar di antara kerumunan saat dia berbalik. 100.000 koin emas untuk membeli buah skala ular api es ini. Semua orang kaget saat tawa ini terdengar. Mereka segera mengalihkan pandangan mereka dan melihat seorang pemuda berjubah hitam yang sedang menarik seorang gadis kecil berambut ungu di sampingnya. Siapa orang ini baru? Dia benar-benar berani mempermalukan Aoba. Tawa ini juga menyebabkan Sue Mei menoleh untuk melihat pemuda berjubah hitam itu. Wajah yang agak akrab itu membuatnya terkejut. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengingat pemuda yang telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Kamu, bukankah? Sue Mei tertegun saat dia melihat pemuda berjubah hitam itu dan tersentak. Xiao Yan tersenyum dan keluar dari kerumunan. Dia mengamati Sue Mei sejenak sebelum tertawa. Apakah Grandmaster Frank baik-baik saja? Guru baik-baik saja. Sue Mei mengangguk. Dia segera menarik jubah Xiao Yan dan dengan lembut berkata, apakah kamu tidak meninggalkan kekaisaran Jiama? Cepat pergi, jangan menyinggung orang-orang ini. Dia tahu bahwa Xiao Yan adalah target dari sekte Mystic Cloud dan pasti akan berada dalam masalah besar jika dia ditemukan oleh mereka. Oh, Yo, kenapa? Apakah kamu ingin bertindak seperti pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis yang kesusahan? Wajah Aoba berangsur-angsur menjadi gelap setelah Xiao Yan mengucapkan kata pertamanya. Dia mengeluarkan tawa aneh dan segera mengencangkan cengkeramannya pada buah skala ular api es saat dia dengan dingin tertawa, tuan muda ini telah membeli benda ini. Aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Jika tidak, kamu mungkin bisa masuk ke ibu kota, tapi kamu tidak akan bisa keluar. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.